Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat para dosen penguji UKIN, PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik, LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Yuliana Diru, Guru Pendidikan Agama Katolik di SD Impres Goloroke, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, gelombang 2 tahun 2023. Pada hari ini, tanggal 30 November 2023, akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran pada kelas 5 dengan materi Yesus taat pada Allah. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar di siang ini? Baik Bu. Puji Tuhan kalau kita semua baik-baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu Guru mengajak anak-anak untuk bernyanyi. 1, 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu Guru mengajak anak-anak untuk berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Angkat tangan. Oke, anak ya, tepuk tangan dulu untuk anak ya. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyatakan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Putra Allah, dengan kehendak-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau mencek kehadiran. Jadi, kalau namanya Ibu sebut, anak-anak harus menyebut tokoh yang kamu tahu dalam kitab suci. Baik, yang pertama, Gary, Mario, Andre, Elizabeth, Yansen, Esther, Aulia, Petrus, Iin. Yesus. Oke, tepuk tangan untuk semangat kehadiran. Ingat pelajaran kita kali lalu. Coba angkat tangan. Ya, coba lihat. Esther perempuan pemberani. Esther perempuan pemberani. Oke, tepuk tangan untuk anak Yansen dan anak Lia. Apa yang mau kita teladani dari sikap Esther ini? Keberanian membela kebenaran dan kebenaran. Keberanian membela kebenaran dan keadilan. Jadi itu yang mau kita tiru, mau kita teladani. Bahwa kita harus berani membela kebenaran. Baik anak-anak, tema pelajaran kita hari ini adalah Yesus taat kepada Allah. Apa tujuan dari kita mau belajar tentang tema Yesus taat pada Allah? Tujuannya adalah peserta didik mampu memahami dan meneladani Yesus yang taat kepada Allah sehingga mampu mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya. Jadi kita harus mampu meneladani sikap Yesus yang taat kepada Allah dan kita harus teladani atau kita harus tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata godaan? Pernah Bu. Kata godaan sama dengan kata apa? Dicobai iblis. Cobaan atau dicobai iblis. Pernahkah kalian mendapat godaan? Pernah. Misalnya apa? Satu-satu coba. Gary, coba. Malas pergi ke gereja.
namun kelinci yang lincah itu bisa meloloskan diri dari tekaman serigala. Lompatan yang lincah dan kemahiran larinya membuat kelinci mampu meninggalkan serigala jauh di belakangnya. Hai kelinci, apa yang kamu lakukan? Astaga, berhentilah menyantap daun-daunku. Kelinci tidak menghiraukan peringatan pohon kopi karena ia merasa lapar dan tidak mampu mengendalikan diri. Akhirnya daun kopi pelindungnya makin terbuka. Hal ini membuat badan kelinci terlihat jelas oleh serigala. Maka dengan mudah serigala menangkap dan menerkam kelinci lucu itu. Sebelum mati, kelinci itu pun berkata dalam hatinya, "Pohon kopi, maafkan aku. Rasa lapar membuatku tergoda untuk menyantap daun-daun. Padahal daun-daunmu lah yang melindungi dan menyelamatkan aku." Baik anak-anak, sudah nonton videonya? Mengapa kelinci tidak menyadari kedatangan serigala yang ingin memangsanya tadi? Karena dia terlalu asik makan. Mengapa pohon kopi memberi tempat bagi kelinci untuk bersembunyi di balik daun-daunnya yang lebar? Nah, dia kasihan. Kasihan dengan siapa? Apa godaan yang dihadapi kelinci setelah dia sekian lama bersembunyi di balik daun-daun kopi yang melindungi badannya? Coba satu orang, anak lihat. Ia lapar lalu tergoda untuk makan daun kopi. Tepuk tangan untuk anak lihat. Itu godaan yang dialami oleh kelinci. Dia tergoda untuk makan daun kopi. Apa akibat yang ditanggung kelinci dari ketidakmampuannya menahan diri dari godaan? Apa akibatnya? Ditangkap oleh serigala. Ya. Lalu setelah ditangkap, dimangsa oleh serigala. Nah, itu akibatnya. Karena dia tidak menahan rasa laparnya, lalu daun-daun yang dia makan itu lama-lama habis dan badannya yang kecil itu dapat terlihat dari jauh oleh serigala. Serigala lihat, oh itu di bawah ada kelinci. Langsung dia tangkap dan makan. Pesan apa yang kamu petik dari cerita tadi? Coba anak Aulia. Melawan godaan. Tepuk tangan untuk anak Aulia dan anak-anak semua. Jadi pesan dari cerita tadi supaya kita semua bisa melawan godaan. Baik anak-anak, dari cerita tadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, semua orang pasti dia mengalami cobaan. Betul atau tidak? Betul. Seperti yang anak-anak sebutkan tadi. Pernah digoda untuk malas datang sekolah, pernah digoda untuk malas belajar, pernah digoda untuk malas ke gereja. Begitu juga yang dialami oleh semua orang. Yang berikut, semua orang yang tadi mengalami godaan itu punya cara yang berbeda-beda dalam menghadapi godaan itu. Ada orang yang mudah sekali mengikuti godaan itu. Ada orang yang kuat. Misalnya, digoda untuk tidak ke gereja pada hari Minggu. Tergoda, baik saat hari ini pura-pura tidur supaya tidak ke gereja. Betul atau tidak? Betul. Setiap hari pasti saja, baik anak-anak maupun orang tua. Ada orang yang biar saja saya tidur. Ada orang yang cepat-cepat ke kamar mandi, cuci muka, ganti baju, langsung ke gereja. Itu cara setiap orang
saat ini saya harus belajar. Berarti dia termasuk orang yang kuat dalam menghadapi cobaan atau godaan. Berarti dia menang. Dan dia pada saatnya akan sukses, akan menjadi orang yang berhasil naik kelas. Itu cara atau cara kita dalam menghadapi godaan. Nah, yang berikut anak-anak, bagaimana cara untuk menghadapi godaan itu? Cara untuk melawan godaan-godaan yang datang. Yang pertama, kita harus melatih mental dari kegiatan rohani. Latih mental kita. Misalnya, kita harus bisa rajin membaca kitab suci. Rajin berdoa. Rajin datang ke gereja. Nah, itu cara-cara untuk kita bisa kuat dalam menghadapi godaan. Dan kita harus bisa berusaha untuk melawan hal-hal kecil atau melawan godaan-godaan kecil yang datang dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya godaan kecil itu godaan untuk malas ke gereja, malas membaca, godaan untuk menonton TV sepanjang hari, godaan untuk main game sepanjang hari. Itu hal-hal kecil. Godaan-godaan kecil yang datang dalam hidup kita. Kita mulai dari sekarang untuk kita bisa melawan godaan itu. Sehingga pada saat godaan yang lebih besar datang, kita sudah kuat. Bisa? Bisa. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam video tadi, mengapa kelinci itu pada akhirnya dia mati diterkam? Kenapa? Karena dia tidak mampu melawan godaan rasa laparnya, sehingga dia tergoda untuk makan daun kopi, dan pada akhirnya serigala pun dapat melihat tubuhnya dari kejauhan, sehingga dia mati. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak bisa menahan godaan, maka kita pasti jatuh. Baik anak-anak, setelah kita mendalami cerita tadi, melihat kisah tentang kelinci, serigala, dan pohon kopi, sekarang ibu guru mengajak anak-anak untuk mendalami teks kitab suci dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Jadi anak-anak diminta untuk membaca kitab suci ini secara bersama-sama. Baik, sekarang anak Lia coba pandu teman-teman lain. Anak Lia baca pertama, lalu anak-anak lain bisa mengikuti. Ya, silakan anak Lia. Percobaan di padang gurun. Percobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kembali dari sungai Yordan. Kembali dari sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, suruhlah batu ini menjadi roti. Suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya. Jawab Yesus kepadanya. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Iblis mengakhiri semua percobaan itu. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya. Dan menunggu waktu yang baik. Baik anak-anak, sekarang kita coba mendalami teks kitab suci dengan beberapa pertanyaan. Di mana Yesus berpuasa? Di padang gurun. Nah, di padang gurun. Berapa lama Yesus berpuasa? 40 hari dan 40 malam. 40 hari, 40 malam. Godaan apa saja yang ditawarkan iblis kepada Yesus? Coba anak Ande. Godaan makanan, godaan harta kekayaan, dan godaan kemuliaan. Ya. Tepuk tangan untuk anak Ande. Mengapa Yesus menolak
Dokter. Rika? Korban Bu. Korban. Aulia? Dokter Bu. Iin? Dokter Bu. Dokter. Tentara. Tentara. Pemain bola. Pemain bola. Tentara. 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 Iya, tentara. Itu adalah cita-cita. Itu adalah harapan anak-anak. Jadi ada godaan-godaan yang datang untuk menghalangi cita-cita kita. Misalnya apa? Godaan. Malas belajar. Malas belajar. Apa lagi? Malas membaca kitab suci. Malas membaca kitab suci. Malas 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 sekolah. gereja. Gereja. Malas ke sekolah. Malas sekolah. Ya, baik. Itu adalah godaan-godaan atau cobaan-cobaan yang datang dalam kehidupan anak-anak yang menghalangi anak-anak untuk meraih cita-cita. Anak-anak harus berusaha melawannya. Harus kuat dalam menghadapi godaan ini. Sehingga apa yang diharapkan atau apa yang dicita-citakan anak-anak satu saat bisa terwujud. Baik anak-anak, setelah kita mendalami teks kitab suci tadi, ada beberapa kesimpulan yang mau kita ambil dari bacaan kitab suci tadi. Pertama, setiap manusia pasti menghadapi godaan. Seperti tadi dalam kitab suci, Yesus karena dia juga manusia, maka dia menghadapi godaan. Apalagi kita. Jadi setiap kita pasti ada godaannya. Tetapi godaan itu berbeda-beda bentuknya. Sebagai manusia, dalam menghadapi godaan, kita harus bisa meneladani sikap dan perbuatan Yesus. Meneladani sikap Yesus. Tadi kita sudah dengar dalam kitab suci bahwa Yesus itu sangat tegas dalam menghadapi godaan. Jadi kita pun demikian. Kita harus seperti itu. Kita harus bisa melawan godaan itu. Kita harus bisa mengalahkan setan yang datang. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita harus sering berdoa, sering membaca kitab suci, sering ke gereja, lalu sering melakukan hal-hal yang baik. Misalnya godaan kecil yang datang itu harus kita lawan memang dia. Kita harus bisa menolak dia dengan tegas. Dan itu beberapa hal atau beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita kitab suci tadi. Baik anak-anak, sekarang kita masuk dalam kelompok. Masuk dalam kelompok, kita bagi kelompok. Nah, ini kelompok 1. Jadi anak Lia, anak Vika, anak Aulia, anak In, kelompok 1. Silakan tentukan sendiri ketua kelompoknya. Nanti sebentar anak-anak akan mengerjakan soal. Nah, kemudian kelompok 2, anak Gary, anak Andre, anak Jansen, anak Satria, anak Ariel. Perhatikan baik-baik. Kelompok 1 itu mengerjakan pertanyaan 1 dan 2. Kelompok 2 mengerjakan pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Nomor 1, pertanyaannya, setelah menonton video, peserta didik diminta untuk menganalisis atau menilai sikap dari 3 tokoh dalam cerita kitab suci tadi. Yang kedua, peserta didik diminta mengidentifikasi jenis-jenis cobaan yang pernah dialami dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok kedua, peserta didik diminta menguraikan jenis cobaan yang pernah dialami Yesus di padang gurun. Yang kedua, untuk kelompok kedua, peserta didik diminta untuk merencanakan sikap atau tindakan yang akan diambil dalam menghadapi godaan. Silakan, Ibu beri waktu 15 menit. Mulai.
Sudah selesai? Nah, kalau sudah sebentar, anak-anak yang ditunjuk untuk menjadi ketua kelompok, silakan mempresentasi hasil diskusinya di depan kelas. Baik, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Pertama, silakan maju dari kelompok 1. Kepada anak yang bertugas, silakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. 1. Kelompok kami diminta untuk menganalisis atau menilai sikap dari ketiga tokoh. Sikap ayah, bijaksana karena tidak membedakan anak sulung dan anak bungsu. Kemudian pemaaf karena mudah memaafkan kesalahan anak-anak bungsu dan murah hati. 2. Sikap anak bungsu. Rakus karena suka memboroskan harta orang tuanya. Kemudian rendah hati karena dia mau mengakui kesalahannya. 3. Anak sulung. Rajin karena suka membantu orang tuanya. 2. Kelompok kami diminta mengidentifikasi godaan yang kami hadapi setiap hari. Malas belajar, malas ke gereja, malas membaca kitab suci, malas pergi ke sekolah, main game sepanjang hari. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang waktunya untuk kelompok 2. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok kami diminta untuk meraihkan cobaan, dialami Yesus di padang gurun. 1. Godaan mengubah batu menjadi roti. Ini berkaitan dengan godaan makanan. 2. Godaan harta kaya. 3. Godaan kemuliaan. 2. Kelompok kami merencanakan sikap yang akan diambil apabila ada godaan yang datang, yaitu dengan tegas menolaknya. Iya, tepuk tangan. Baik anak-anak, untuk merangkum semua kegiatan kita hari ini. Nah, yang pertama, sikap taat dan setia kepada Tuhan itu adalah ciri dari orang beriman. Ketaatan dan kesetiaan merupakan jembatan menuju keberhasilan, kebahagiaan, atau sukacita. Dalam menghadapi godaan atau cobaan itu, Yesus menunjukkan sikap tegas dan total menolak berbagai cobaan atau godaan. Dan inilah yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Pasti saja kita mengalami godaan. Lalu dalam menghadapi godaan ini kita harus tegas, seperti sikap dari Tuhan Yesus dalam cerita tadi. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di bagian refleksi. Apakah saya dapat menangkap pelajaran yang telah dipelajari hari ini? Apa yang paling berkesan dalam hati saya setelah saya mengikuti pelajaran hari ini? Apa kesulitan yang masih saya hadapi dalam pelajaran hari ini? Oke, baik. Anak-anak, setelah kita tadi merefleksi atau merenung kembali dalam hati kita tentang pelajaran hari ini, sekarang Ibu Guru meminta anak-anak untuk melakukan aksi. Tulislah doa yang berisi permohonan kepada Tuhan agar dapat mengatasi setiap cobaan atau godaan di dalam meraih cita-cita. Anak-anak buat dalam tulisan yang indah, dan dihiasi secara kreatif. Ini buatnya di rumah. Nanti minggu depan Ibu periksa. Bisa? Bisa. Baik anak-anak, sekarang kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Ibu Guru minta anak-anak untuk berdiri dulu. Tapi sebelum berdoa, kita menyanyi dulu, nah, supaya tetap semangat, Di sini senang, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana
berdoa.